anak muda, ketemu kembali dengan aku Mika Skarkinasi. Saat ini kita mau membahas dan belajar bersama-sama tentang kasih. K-A-S-I-H. Mudah kan teman-teman mengucapkan tentang kasih? Anak sekolah minggu juga bisa dan ada lagunya K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Nah, orang Kristen sangat dikenal dengan kasihnya, sangat identik dan sering dikatakan, yang sering saya dengar, bahwa orang Kristen itu punya kasih gitu ya. Kasih orang Kristen itu harus dapat dirasakan oleh semua orang. Di dalam firman Tuhan, dalam Alkitab di 1 Korintus 13 ayat 1 dikatakan, begini bunyi firman Tuhan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Artinya, sehebat apapun kita, ketika kita tidak punya yang namanya kasih, itu sama dengan nol dan tidak ada artinya, anak-anak muda. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak muda Kristen, generasi muda Kristen, kita mau belajar untuk memiliki kasih. Kasih yang kita praktekkan bukan hanya kepada orang yang berbuat baik kepada kita saja, tetapi Alkitab mengatakan untuk kita dapat mengasihi semua orang, baik orang-orang yang berbuat baik kepada kita maupun orang-orang yang menyakiti kita. Kebanyakan orang mengatakan, saya akan dapat mengasihi orang yang mengasihi saya. Ya, tentu benar. Semua orang bisa melakukannya. Contoh, ketika ada orang yang memberikan saya, ya, sahabat saya memberikan saya baju, sepatu, dan tas. Nah, akan sangat mudah untuk saya mengasihi dia karena saya sudah dikasihi dia. Saya diberi baju, saya diberi tas, saya diberi berkat oleh sahabat saya. Tetapi bagaimana ketika anak muda nih diperhadapin sama temen yang nyakitin kita, yang ngomongin kita dari belakang, yang gosipin kita dari belakang, yang buat masalah sama kita, yang menyakiti kita lah intinya. Apakah kita masih bisa mengasihi mereka? Nah, disinilah kasih kita diuji sebagai anak-anak muda, teman-teman. Kita harus melakukan firman Tuhan, ya, meskipun kita disakiti, meskipun kita diomongin dari belakang sama sahabat kita dihianati, ya. Zaman sekarang anak-anak muda kita dibohongi, tetapi firman Tuhan mengatakan untuk kita tetap mengasihi mereka, ya, seperti dalam Alkitab mengatakan di dalam Matius 5 ayat 44, begini bunyi firman Tuhan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, Alkitab mengatakan bahwa orang-orang yang menyakiti kita harus kita kasihi, kita doakan. Ini bukanlah hal yang mudah bagi anak-anak muda. Secara manusia, secara duniawi, kita pengennya kalau orang menyakiti kita, kita bisa lebih menyakiti mereka, atau disebut dengan balas dendam, ya, nggak terima. Tetapi kita sebagai anak muda Kristen, yuk kita mau belajar dari kebenaran Alkitab. Memang nggak mudah teman-teman, tapi percayalah, Tuhan pasti memampukan. Mudah nggak sih ketika kita diomongin orang, kita mendoakan dia, Tuhan ampuni dia, Tuhan berkati dia. Kalau nggak karena kekuatan Tuhan, kalau kita nggak minta kekuatan Tuhan, kita nggak mampu teman-teman. Karena hanya Tuhan yang memampukan kita untuk kita melakukan kasih. Dan kita dapat melakukan kasih kepada orang yang baik sama kita, terlebih orang yang menyakiti kita,
kalau kita sudah mengalami kasih sejatinya Tuhan. Kalau kita sudah mengalami kasih tanpa syaratnya Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menginterpretasikan kasih tersebut kepada semua orang, baik orang yang berbuat baik dengan kita ataupun orang-orang yang menyakiti kita. Jadi teman-teman jangan bilang gak bisa. Emang awalnya sulit. Memang awalnya gak mudah ya. Anak-anak muda gitu kalau disakiti pasti pengennya nyakiti balik gitu ya. Kalau ditampar pengennya ya mukul balik. Tapi kita ingat kembali ke teladan Tuhan Yesus ya teman-teman. Ketika dia diolok-olok, ketika dia diludahi, Tuhan Yesus diem aja gitu ya. Dan kita mau lihat, mungkin perlakuan teman kita itu nggak separah ya waktu yang dialami sama Tuhan Yesus dulu gitu ya. Mungkin kita nggak diludahi gitu sama teman-teman kita, tapi firman Tuhan mengatakan kembali bahwa kita harus mengasihi, kasihilah musuhmu ya. Di sini dikatakan dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi setelah mendengarkan renungan ini, yuk kita mari belajar untuk mengasihi baik orang yang baik kepada kita maupun orang yang menyakiti kita, sehingga kita dikenal sebagai anak-anak muda yang memiliki kasih Tuhan, karena kita terlebih dahulu mendapat dan merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga akan dengan mudah kita menginterpretasikan kasih itu bagi sesama kita, bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sekian dari saya, teman-teman, anak muda dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.